kan anak teh mau keluar, ini banyak yang keluar. Tapi mama anak maunya dia anak lanjut, kalau keluar juga boleh. Tapi anak teh nggak tahu mama anak ridho enggaknya. Kalau anak keluar, kalau udah kalau gini harus gimana soalnya ke anaknya itu bahasa disambung-sambung, bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebenarnya. Ke anaknya jadi bimbang. Oh iya, jadi bimbang, pasti bimbang. Kenapa bimbang? Karena apa? Kenapa bimbang? Yang bikin kita bimbang itu biasanya apa? Yang kita bimbang itu biasanya satu, meyakini dua kebenaran yang sama, maka dibutuhkan istikharah. Itu mah mendingan, bagus. Bimbang memilih dua-duanya yang baik. Ada juga yang bimbang tahu kebaikan, tahu ini teh baik, tapi nafsu pengennya yang lain. Ngerti enggak? Kalau menurut Abi, anak misalnya tanpa awas bersihkan hati, tanpa Abi berbicara atau berpikir yang aneh-aneh, betul-betul lurus Abi memposisikan diri ini ngomong sebagai ayah dan guru antum. Kalau menurut Abi yang baik itu lanjut apa tidak misalnya, maka Abi sebagai guru kalian yang terbaik menurut Abi lanjut. Abi makan al-jumrah, bukan. Anti jadi sidine sudah belajar yang mu'ah, sudah selesai belajar tahfidz 2-3 juz pasti dapat. Kemudian baru selesai belajar amsilati. Terus ilmu itu mau dilanjutkan kemana nanti? Oh ini itu. Jadi bimbang ini anti itu karena sebetulnya anti juga tahu tidak usah Abi ngomong. Yang terbaik itu anti lanjut di pondok. Tapi ada nafsu berkeinginan untuk keluar. Karena mungkin konotasinya kan, wah kalau di SMA tuh kan nanti banyak teman, bla 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 lah. Atau mungkin di sekolah baru tuh akan dapat teman baru yang bla 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 juga gitu kan. Gitu ya. Jadi kebimbangannya itu di situ. Ya. Kebimbangannya di situ. Kecuali yang sama-sama, kalau yang sama-sama itu boleh tuh anti istikharah. Sama-sama gimana Bi? Sama-sama kayak mondok, kayak kasus yang Abi sering sampaikan, seperti kasus Denajla yang mau ke Dawa, ke Bangil, sementara menurut Pak Kiainya lanjut di Al-Falah. Sebetulnya masih bisa 50-50. Kenapa? Karena sama-sama mondok, sama-sama baik gitu ya. Tapi cara yang terbaik lagi-lagi tetap cari berkah yang lebih dekat. Nah, berkah yang lebih dekat dan yang mudah didapat, lanjutkan di situ. Karena di situ sesuai dengan ridho dari gurunya, dari abinya. Kayak gitu. Ya. Jangan bimbang. Ya, hidup tuh pilihan. Makanya kemarin kata Abi kan semuanya harus punya tujuan. Tujuan kalian sekolah ke situ apa? Cari pengalaman baru Bi. Sebetulnya belum saatnya. Karena pengalaman di sini belum habis. Cari teman baru Bi. Emang cari teman baru itu yang kayak gimana? Supaya mudah kerja, berarti antum sama dengan tidak belajar tauhid. Kenapa? Masa iya Allah kelulusan SMK bisa ngasih kerjaan? Masa ke santri yang selalu dekat dengan Allah tidak mampu ngasih rezeki? Ya kan? Ada anti anaknya nih, terus ada saudara anti yang dekat juga sama mama anti. Yang dekat sama ibu anti itu sebetulnya siapa? Antum, anaknya apa saudaranya? Hah? Anaknya. Terus mama anti ngasih sama saudaranya tuh uang 1 juta.
D itu. Karena mama hantu misalnya orang kaya. Kira-kira ke anti bisa ngasih berapa? Kasih lebih dong, karena anaknya. Kita ini di pondok dekat sama Allah. Allah bisa bikin sukses orang yang tidak mondok, yang tidak bisa baca Quran. Allah bisa ngasih sukses, ngasih rezeki sama orang yang tidak sholat. Masa iya sama yang sholat, sama yang rajin baca Quran, mau tahajud, mau duha, Allah biarkan masa depannya menjadi tidak baik. Kalau sama yang tidak sholat saja Allah bisa ngasih kebaikan, masa iya sama yang rajin sholat Allah tidak ngasih kebaikan? Sama yang tidak tahajud saja Allah bisa memberikan kesuksesan, masa iya kalian yang tiap malam bisa tahajud, tiap pagi bisa sholat duha, dan Allah membiarkan kalian dalam ketidaksuksesan? Itu muhalun, mustahil. Ya, mustahil. Jadi kuatkan hati. Gimana caranya untuk menghindari suudzon? Suudzon itu apa? Buruk sangka. Orang biasanya suudzon itu kalau apa? Orang suudzon itu kalau apa ya? Kenapa? Gimana? Orang suudzon itu ya karena satu, mungkin dia tidak pede dengan dirinya sendiri, yang akhirnya dari suudzon menjadi hasad. Misal, mohon maaf, temennya juara dalam hal apalah, padahal sama-sama dia juga ikut eskul itu, tapi temannya jadi juara 1, dia jadi juara 3. Nah, kalau ada hasad yang akhirnya dari timbul suudzon, dan dia mah juara teh karena apa-apa gitu. Jadi tapi supaya tidak suudzon gimana? Sadari segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Kita nih Abi di sini bikin pondok. Sekarang Ustadz Irul juga gabung dengan Pak Warsita di Palasari bikin pondok juga. Misalnya kan, ada pondok apa? Nurul Falah. Gitu. Terus kalau ambil suudzon, hasan, ya akan berpikir yang lain-lain. Wah, ngejak saingan nih, lain sebagainya. Gitu. Nggak usah. Kita sama-sama ada di track yang sama. Artinya untuk mencari ridho Allah, ya sudah, kita sama-sama nyari ridho Allah saja. Nanti santrinya boleh jadi dia merupakan juga banyak ribuan kayak Aju, ya alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Jadi gimana kalau santrinya lebih banyak dari kita? Ya nggak jadi masalah juga. Kan sama-sama berjuang di jalan Allah. Kayak gitu. Ya. Jadi kitanya luruskan dulu niat kita dalam segala sesuatu. Ya, hidup ini untuk yang maha hidup, bukan hanya sekedar hidup. Kalau hidup kita hanya sekedar hidup, apa bedanya hidup kita sama hidupnya hewan? Gitu. Coba sapi, hidupnya itu hanya untuk cari makan. Gitu. Wajar sapi itu hidupnya buat cari makan, ngegemukin badannya. Kenapa? Karena memang sapi itu yang dijual tuh dagingnya. Betul. Terus kita nih hidupnya buat apa? Makanya Abi pernah bilang, hidup kita ingin cantik boleh, tapi bukan kecantikan yang kita kejar. Punten, karena kita bukan mau jualan kecantikan. Betul? Ikhwan, boleh bergaya boleh, ingin kelihatan ganteng bagus, ingin kelihatan keren bagus, tapi lagi-lagi sadari kita ini bukan mau menjual ketampanan kita, gitu. Tubuh kita wangi boleh, bagus, betul, asik, supaya temennya juga seneng. Tapi kita bukan itu yang ditujukan. Dia yang jadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita cari ridhonya Allah. Kenapa? Karena kita sadar wa inna ilaihi. Iya, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Masalahnya itu saja, wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak inna ilaihi rajiun mah udah selesai.
Artinya apa, Bi? Kita akan nyampe ke akhirat, dan di akhirat itu juga kita akan hidup, dan hidup kita di akhirat itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Kenapa, Bi, kehidupan akhirat ditentukan oleh dunia? Betul, karena akhirat itu hanya ladang untuk kita memanen, dan yang kita tanamnya itu di dunia. Apa yang hari ini kita tanam, itu yang nanti akan kita petik di akhirat. Ya. Jadi supaya menghindari suudzon, sadari semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya hanya milik Allah. Apa yang ada di langit dan juga di bumi, semuanya milik Allah. Jadi ngapain kita jadi suudzon dengan nasib orang, dengan baju orang, dengan uang orang, dengan keadaan orang? Atau semuanya ditentukan oleh Allah. Kalau kita suudzon sama nasib dia, berarti kita sama saja bersuudzon sama Allah. Bahaya. Ya, hindari itu semua.